nanti sampean dulu pantas. Inilah yang namanya kematian sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada yang namanya kematian, maka kita harus pasrah semuanya. Siapapun yang dipanggil terlebih dahulu, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya kematian itu adalah cobaan. Ini adalah ujian buat keluarga Bapak Muayyin sekeluarga, termasuk beliau. Saya yakin siapapun yang ditinggal mati oleh dari salah satu keluarganya akan merasakan yang namanya kesedihan. Ya Bu ya, itu kalau ditinggal mati bapaknya pasti sedih. Bapak kalau ditinggal ibunya mati sedih apa enggak? Ya bisa jawab. Sedih pasti, karena ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta Siti Khadijah yang telah menemani perjuangan beliau. Bagaimana coba bayangkan, saking sayangnya Rasulullah kepada Khadijah, karena Khadijah istri yang sangat luar biasa, mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka, dalam perjuangan memperjuangkan agama Islam. Ketika ditinggal wafat oleh Khadijah, itu yang namanya Rasul Muhammad juga merasa sedih, Pak. Ya, maka pantas Bapak Muayyin juga ketika ditinggal istrinya juga sedih, manusiawi wajar. Tapi kesedihan itu Bapak Muayyin jangan sampai berlarut-larut. Maka ketika Rasulullah itu sedih, maka dihibur oleh Allah. Maka yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj dipanggil oleh Allah. Nah, Isra wal Mi'rajnya atau Mi'rajnya Bapak Muayyin ketika ditinggal oleh istrinya, yuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah itu adalah merupakan ujian dari Allah, dan setiap manusia wala nabluwannakum bisyai'in, semuanya nanti akan mendapatkan ujian pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diterima dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, yang terakhir, bahwa yang namanya kematian itu adalah merupakan mau'izah, pelajaran, nasihat buat kita semuanya. Nasihat bagaimana? Bahwa suatu saat nanti kita pun akan mengalami hal yang sama apa yang dialami oleh Ibu Nur Aini almarhumah. Ini nasihat, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah nasihat buat kita. Dan ketika nasihat itu banyak dalam kematian apa? Dan ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita. Jabatan tidak bisa menolong kita, harta tidak bisa menolong kita, anak tidak bisa menolong kita, karena itu sudah menjadi ujian, sudah menjadi takdir dari Allah, dan kematian itu pasti akan kita rasakan. Harta tidak akan bisa menolong kita, jabatan juga tidak akan bisa menolong kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sudah diberi pelajaran oleh Allah, Pak. Ketika manusia lahir, itu pasti tangannya meninggal. Ini apa maknanya? Manaknya manusia itu ketika lahir seolah-olah dunia ini akan mereka genggam, jabatan akan digenggam, harta kekayaan akan digenggam, semuanya akan mereka genggam. Tapi ketika manusia meninggal dunia, tangannya ini terbuka. Ini adalah gambaran ternyata di situ harta yang sudah kita genggam kita lepaskan, sawah yang sudah kita genggam kita lepaskan, tanah yang kita miliki yang sudah kita genggam kita lepaskan, jabatan yang banyak, gelar yang banyak yang sudah kita genggam kita lepaskan semuanya. Tinggal jabatan yang tersisa ALM, pahala. Inilah jabatan yang terakhir untuk kita semuanya. Maka kalau manusia ini pada ada artinya sebenarnya jasad kita ini. Coba ya, jasad kalau sudah berpisah dengan ruh,
ini sudah tidak ada artinya lagi buat kita. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau jasad sudah berpisah dengan ruh? Bahkan ada yang mengatakan kalau jasad sudah berpisah dengan ruh, kadang-kadang harganya lebih mahal daripada ayam potong. Coba, kalau bapak potong ayam nanti malam, silakan dipotong, besok pagi dibawa ke pasar distrik, dibawa pasar ke Kalapata, insya Allah banyak yang beli. Tapi kalau ada orang di sini meninggal dunia, biarpun dia gemuk mati, dibawa ke pasar. Ada yang mati. Ya ada. Lalu apa yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya maka ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin salih. Ketika anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Adalah sedekah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya bapak menyumbang pesantren, menyumbang masjid. Selagi pesantren itu masih digunakan, selagi masjid itu masih untuk sholat berjamaah, ketika kita meninggal dunia, kita tetap mendapatkan transferan pahala dari masjid atau musola dari pesantren itu. Ketika kita menyumbang jalan, Pak, kan? Itu pun juga kita akan mendapatkan pahala dari orang yang lewat memang untuk hadir di majelis ilmu. Makanya kalau ada pembangunan jalan diminta 1 meter, kasih aja. Ya Pak, ya usai mana, kasih aja. Sebab apa? Nanti yang kita bawa ke sana itu adalah bukan tanah yang lebar, bukan sawah yang luas. Kita cuma dikasih oleh Allah itu sebuah 2 kali 1, 2 kali 2 meter paling yang kita nanti diberikan oleh Allah, dan disitulah tempat kita. Sedekah jariyah ini penting. Maka dari itu, untuk Bapak Muain, kalau memang ada harta peninggalan istrinya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disedekahkan atas nama untuk almarhumah. Insya Allah itu lebih bermanfaat untuk beliau almarhumah nanti di akhirat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan orang lain, adalah ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita mengajarkan orang lain dan orang lain itu melaksanakannya, insya Allah kita pun akan mendapatkan kucuran pahala. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh yang selalu mendekatkan kedua orang tuanya. Ini pun sangat penting sekali. Bagaimana kita mencetak generasi anak-anak kita, alangkah indahnya, alangkah senangnya ketika nanti kita wafat, ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika syakaratul maut, yang menuntun kalimat thayyibah adalah anak-anak kita, yang membacakan Al-Quran, membacakan Yasin anak-anak kita, yang memandikan adalah anak-anak kita, yang menguburkan anak kita, yang menyolatkan jenazahnya imamnya anak kita. Itulah alangkah bahagianya kita, karena semuanya itu adalah merupakan harapan kita semuanya ketika kita nanti meninggal dunia, menginginkan mati yang husnul khotimah. Kita doakan mudah-mudahan wafatnya Ibu Nur Aini binti Muhammad Ihsan, insyaallah wafatnya husnul khotimah. Ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin shalihah syai'ulillahi laha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa disampaikan mengingat waktu sudah larut malam dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.